Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Algila Abidin. Saya dari Universitas Taman Jagakarsa dari Fakultas dan Jurusan Psikologi. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang observasi pola komunikasi remaja dalam sekolah di era digital. Kembali ke zaman dulu, sebelum era digital mendominasi, berbagai sektor kehidupan dilakukan secara manual, seperti perdagangan, pendidikan, maupun komunikasi dan berbagai hal lainnya. Seperti yang kita lihat, bahkan di abad ke-18, tidak semua kalangan masyarakat menerima pendidikan. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih untuk mendapatkan fasilitas pendidikan tersebut. Sehingga hanya sedikit masyarakat yang mampu duduk di bangku pendidikan. Sedangkan bagi masyarakat kecil, hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya saja. Sehingga cita-cita baru lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran yang ada di Indonesia. Sekarang kita telah memasuki era baru dan teknologi yang lebih maju dari sebelumnya. Di era digital ini, hampir seluruh masyarakat mendapatkan pendidikan dan cara pengajaran pun berubah secara signifikan. Menurut Jamara, pola komunikasi adalah pola hubungan yang terbentuk dari beberapa unsur yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain, bertujuan memberikan gambaran terkait proses komunikasi yang sedang berlangsung. Ia membagi pola komunikasi menjadi 4 model, yaitu pola roda, pola lingkaran, pola linear, dan pola sirkuler. Pola roda memiliki fokus pada individu sentral yang menjadi pusat komunikasi. Pola lingkaran memungkinkan anggota kelompok berkomunikasi dengan anggota lain yang berdekatan. Pola linear adalah komunikasi satu arah. Dan pola sirkuler melibatkan interaksi timbal balik di antara anggota kelompok sehingga komunikasi menjadi lebih dinamis. Ngalimun menekankan pada komunikasi yang berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan alur tertentu tergantung pada lingkup komunikasi itu sendiri, menggambarkan hubungan yang terjadi langsung dan erat antar pihak dalam komunikasi. Sementara Gunawan berpendapat bahwa pola komunikasi mencerminkan proses komunikasi interpersonal yang melibatkan unsur empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan antara komunikator dan komunikan agar tercapai komunikasi yang efektif dan harmonis. Secara keseluruhan, ketiga teori ini menekankan pentingnya struktur, hubungan, dan interaksi yang tepat dalam pola komunikasi agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik, serta komunikasi berjalan secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks, termasuk dalam pendidikan dan organisasi. Beginilah gambaran komunikasi di era digital di dalam sekolah. Kesimpulan, komunikasi ataupun pembelajaran di dalam sekolah maupun kelas di era digital ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari era sebelumnya.
Siswa dapat mengakses informasi lebih banyak dan mudah, entah itu tentang pembelajaran ataupun hanya sekedar informasi, dan berbincang ria dengan teman. Metode belajar yang dihadirkan dalam era digital juga beragam macamnya, sehingga guru dan siswa bisa mencari cara baru untuk belajar agar tidak merasa bosan. Di era digital ini, mungkin siswa akan lebih terbiasa dengan percakapan menggunakan media seperti sosial media. Namun, jika guru dan orang tua dapat membimbing anak, anak tidak akan menjadi kecanduan pada sosial media. Teknologi sangat membantu selama kita dapat memakainya dengan bijak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.